Suriah ketika tidak membicarakan jenggot, tidak membicarakan khilafah, Suriah maju. Begitu ribut khilafah, runtuh jadi puing. Dulu Afghanistan maju, negeri Islam termaju di Asia, salah satunya Afghanistan, Pakistan. Begitu sibuk mikirin negara Islam, runtuh, hancur sekarang. Iran, Irak begitu berpikir tentang khilafah, runtuh. Indonesia baru berpikir khilafah, ngebom orang. Ini coba ayo, pikiran ini mesti cerdas kaum muslimin. Muslimin diajarkan juga, karena jejak Nabi Adam itu pernah hilang, runtuh, Ka'bah itu hilang, nggak ada jejaknya. Maka Allah mengutus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus, cari itu jejak itu, bawa anaknya kecil sama istrinya Siti Hajar, dicari jejak itu, ternyata runtuh. Ketemu di Makkah, akhirnya begitu runtuh berdoa, ya Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, tak titipkan anak cucuku udah di sini tempatmu. Kasih dia hatinya kuat biar mau sholat, kasih dia disenangi orang, dan kasih buah-buahan biar bisa bersyukur. Wah, akhirnya Nabi Ibrahim yang menemukan jejak masa lalu peninggalan Nabi Adam, namanya diabadikan. Bekas kaki ketika bangun Ka'bah diabadikan, namanya Makom Ibrahim. Bekasnya Nabi Ismail diabadikan, namanya Khijir Ismail. Bekasnya Siti Hajar diabadikan, namanya Sofa Marwah. Lempar setannya diabadikan, namanya Jamarot Ula Wusto Aqobah. Agar kaum muslimin tidak lupa dengan masa lalu, suruh napak tilas jejak Nabi Ibrahim, namanya ibadah haji. Hebat itu, Islam itu dipersiapkan jadi agama masa depan. Tapi Nabi Ibrahim ini punya anak dua, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Ishak melahirkan Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Bani Israel lahir Nabi Musa, punya agama Yahudi. Lahir Nabi Isa, punya agama Nasrani. Yahudi mampu bertahan sampai hari ini, bikin negara di Israel. Yang Nasrani mampu bertahan sampai hari ini, bikin kekuatan besar namanya Vatikan di Romawi. Pemimpin tertingginya namanya Paus. Sampai sini namanya Romo, tempat ibadahnya namanya gereja. Sama-sama bisa bertahan. Lah, keturunan Nabi Ibrahim yang namanya Ismail melahirkan Nabi Muhammad, membangun kekuasaan besar namanya Islam, yang sampai ke sini namanya kaum muslimin. Lu sama-sama hidup. Turunan Bani Israel yang namanya Yahudi juga masih kuat, turunan Bani Israel yang namanya Nasrani masih kuat, turunan Nabi Ismail yang namanya Islam juga masih kuat. Nah, ini gimana kalau ketemu? Karena Islam orang masa depan, kalau ketemu gak usah ribut, ya sudah. Makanya kemudian oleh Allah Nabi Muhammad dinaikkan Isra Mi'raj, diselesaikan urusan Masjidil Aqsa sama Masjidil Haram. Maka Isra Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bukan minal Masjidil Haram ilal Borobudur. Karena nanti biar kalau ketemu nggak ribut, ya sudah. Kau kiblatnya Masjidil Aqsa, yang Islam kiblatnya Masjidil Haram. Tapi sebagai saudara, kalau kamu nggak bisa ajak, doakan. Makanya ketika sholat kaum muslimin berdoa, kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Hebatnya ini. Jadi ketemu Yahudi, ya doa barokah Ibrahim, muka-muka yakin Ibrahim. Nggak usah ribut. Kenapa? Apa yang diprediksi oleh Rasulullah, apa yang digambarkan oleh Allah, hari ini terjadi, ketemu betulan. Bahwa antar bangsa di umat sekarang ketemu.
Ketemu semua. Hari ini ketemu orang Cina bukan sesuatu yang susah. Ketemu orang Yahudi mudah. Ketemu orang Eropa mudah. Dan kita setiap hari ketemu. Hari ini kita ngaji, Cina datang ke sini. Walaupun orangnya nggak datang, mas pionnya datang, kipas angin datang kita hari ini. Semua orang Korea nggak datang, tapi Samsungnya datang. Kita pergi haji, orang Yahudinya datang bawakan pesawat, karena yang bisa bikin pesawat Yahudi. Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi, wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Istri-istri kita dulu wajahnya jelek-jelek, gak cantik begini. Sekarang kenapa perempuan kita cantik-cantik? Orang Prancis datang bawa bedak sama parfum. Karena bedak banyu asin orang gak mau pakai karena beras ditumbuk, blonteng kah? Apa udah ketemu semua hari ini. Kaum muslimin ketemu semua. Orang Yahudi kalau kita pusing mau pergi haji nyiapkan bank sehingga kita bisa transfer lewat bank untuk ongkos naik haji. Saya kemana-mana nggak bawa uang. Kalau bawa uang takut hilang di jalan. Saya dikasih bank namanya ATM. Kalau ATM ku hilang nggak bisa kamu ambil, wong ada passwordnya. Iya, walaupun isinya nggak ada. Loh ini ketemu semua. Kiai-kiai ini sekarang sholat peci putihnya ini produksi Cina. Ayo kita mau jarangin anak biar gak cepet lahir, beli kondom bikinan Cina semua. Ini umat Rasulullah hari ini sudah ketemu, makanya jangan pedida-pedidi, hancurkan Yahudi, udah gak usum. Biar itu keributan cuman di Filistin, Indonesia gak usah ikut-ikut. Karena orang Yahudi kalau mati semua pergi hajinya renang sampean. Loh, nalar kaum muslimin seperti ini sudah disiapkan dari awal. Bukan orang baru. Makanya jangan heran kiai-kiai mana ada yang teriak-teriak bang haram. Nggak ada kalau kiai beneran, kecuali kalau kiai-kiaian biasanya suka gitu. Bang haram. Lah kalau bang haram pergi hajinya dosa karena duitnya ditaruh di bank. Baca Quran dosa karena Quran itu percetakannya utang bank dulu sebelum dibeli sama negara. Ya coba ini apa 175 triliun APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, maka 174 triliunnya haram. Masuk APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh ini rungokno. Islam ini umat masa depan, makanya harus pinter sekolah. Itu makanya kaum muslimin saya minta satu, perempuan didik dengan benar. Sekarang perempuan banyak tidak dididik. Bayangkan perempuannya nggak boleh kemana-mana, malah matanya ditutupi. Jangan. Karena kunci perubahan dunia ada pada perempuan. Kuncinya bukan di mana-mana. Lah ini loh kaum muslimin, makanya diajak maju ke depan. Nah sekarang kaum muslimin ini kadang lucu. Tiba-tiba bank haram, riba. Orang bakas bank riba, tiba-tiba seluruh bank itu diharamkan. Enggak juga, ibarat perempuan. Perempuan itu kalau cuma cerewet mulutnya, jangan dicerai.
Kan pipinya masih bisa dipakai. Kita ini paling iseng. Kalau kamu menganggap bank itu riba, ya ribanya di mana kamu hindari. Kamu nggak mau bunganya, ya sudah. Tapi jangan kemudian seluruh bank kamu haramkan. Kamu nggak suka dengan perempuanmu karena cerewet, ya mulutnya aja yang nggak mau pakai, udah biar diplester. Tapi kan pantatnya masih bisa dipakai, kan gitu. Jadi sesuatu yang nggak bisa kamu ambil semua, jangan dibuang semua. Seperti sekarang, orang sekarang lah ini lah berat kaum muslimin ini ke depan. Apalagi kaum muslimin hari ini ketemu semua, nggak ada yang nggak ketemu. 20 tahun yang lalu kaum muslimin masih jauh, manusia masih jauh. 20 tahun yang lalu orang 20 tahun yang lalu pengen lihat Afrika, itu masih nunggu flora dan fauna, nyetromno aki, kadang akinya habis di vine mingkop gitu. Itu 20 tahun yang lalu. Kadang sudah nunggu flora dan fauna seharian ya, yang keluarnya Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono. Nah sekarang orang modern ini cepatnya luar biasa. Pengen lihat Afrika tinggal lihat handphone, tinggal duduk gini karek ngetik kucing Afrika keluar. Kalau mau iseng bokong India keluar semua. Ini percepatan yang luar biasa. Makanya sampean nggak bisa berpisah dengan WhatsApp. Yang buat WhatsApp siapa? Orang Yahudi. Kamu nggak bisa pisah lagi dengan Facebook. Yang punya Facebook Mark Zuckerberg. Lo coba, itu hari ini emang manusia 100 tahun yang lalu yang penting punya kayu bakar hidup. Sekarang nggak bisa, pulsa berhubungan dengan dunia internasional, bedak berhubungan dengan dunia internasional, naik pesawat berhubungan dengan dunia internasional, pergi haji berhubungan dengan perbankan internasional. Nggak bisa emang sekarang nggak bisa. Itu dulu 20 tahun yang lalu masih nyetrum ke aki, sekarang tinggal ngetik di sini, yang penting punya pulsa. Kita masih merasakan betapa kita dulu membutuhkan rembulan untuk pacaran. Kalau sudah bulan purnama malam minggu, tepi-tepi pantai, tepi-tepi hutan rame. Sekarang nggak berguna. Kenapa? Karena orang sudah punya listrik, punya lampu. Maka tidak terkenal lagi rayuan cinta dan rembulan. Dek, wajahmu seperti purnama, kuno. Anak milenial sekarang, dek, wajahmu apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Anak milenial umat Rasulullah hari ini. Ya dulu kalau kita rindu ditinggal transmigrasi, nulis surat. Dek, semenjak kepergianmu ke negeri seberang, aku merindukanmu. Entah kenapa merindukanmu sakit sekali. Setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Gak ada yang bisa kulakukan malam hari ini selain tadi pagi pergi ke pasar, beli kertas warna pink. Ku carikan tinta yang biru biar seperti mengharu birunya cintaku padamu. Maka malam hari ini kutulis sajak rindu untukmu dengan sepenuh perasaanku, dan aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim gitu. Cari Pak Pos. Sekarang milenial nggak perlu, Pak Posnya aja hilang. Karena cinta nggak butuh kata-kata. Anak milenial tinggal dipoto, gitu aja. Terus dikirim, bawahnya tulisi mah itu dah.
di anak milenial. Ini percepatan kaum muslimin dan ketemu semua. Makanya ketika kaum muslimin tiba-tiba tidak bisa memahami perbedaan dan ini runtuh. Buktinya apa? Begitu ISIS datang nggak bisa menerima perbedaan, runtuh. Begitu kaum muslimin sekarang mundur, banyak negara yang runtuh. Dunia sudah bergerak menuju luar angkasa, ada kaum muslimin yang masih sibuk mikirin celana cingkrangnya, mundur itu namanya. Dunia sudah bergerak menuju perang bintang, di sini kembali memanah dengan alasan sunnah Rasul. Dunia sudah menggunakan sistem finansial dunia perbankan, banyak yang kemudian mengharamkan bank. Artinya apa? Kaum muslimin harus selalu berada di bawah, tidak boleh bergerak dalam dunia yang besar. Yang lain sudah berbicara tentang mekanisme dunia, yang sini masih sibuk mikirin urusan jenggot. Coba sampean bisa bayangkan. Dan setiap kita kembali ke situ runtuh. Suriah ketika tidak membicarakan jenggot, tidak membicarakan khilafah, Suriah maju. Begitu ribut khilafah, runtuh jadi puing. Dulu Afghanistan maju, negeri Islam termaju di Asia, salah satunya Afghanistan, Pakistan. Begitu sibuk mikirin negara Islam, runtuh, hancur sekarang. Iran, Irak begitu berpikir tentang khilafah, runtuh. Indonesia baru berpikir khilafah, ngebom orang. Ini coba ayo, pikiran ini mesti cerdas kaum muslimin, memahami masa depan. Jangan kemudian gagal di masa depan, mundur ke masa lalu. Maka biar kita tahu sejarah masa lalu seperti apa, agar kita tidak mundur, kita selalu bikin peringatan. Salah satunya Allah membuat ajaran memperingati masa lalu dengan cara membuat tanda-tanda masa lalu tidak hilang dan harus napaktilas. Karena apa? Islam ini bergerak ke depan. Pertama, Islam itu di mana? Peringatan Hijriyah ini contohnya mengingatkan kita. Dulu Islam itu tidak di sini, di Arab sana, di Mekah situ. Nabi Muhammad turunnya di Mekah, bukan di Kalimantan, bukan di Palembang. Makanya orang yang bisa belajar Islam adalah orang Mekah. Makanya namanya sahabat Rasul itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak ada sahabat namanya Joni, itu nggak ada. Nggak ada sahabat kok Tukijo gitu, nggak ada. Nggak ada sahabat kok Selamat, nggak ada. Yang ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini menandakan bahwa sahabat itu orang Mekah. Jadi orang yang pertama kali bisa belajar Islam itu ya orang Mekah. Nah, siapa yang kedua yang bisa belajar Islam? Orang Madinah, karena Rasulullah kemudian bergeser ke Madinah. Orang sini belum. Nah, setelah di Madinah, orang Arab, orang Mekah aja kaget. Di Madinah itu sahabat dari Makkah kaget, lihat orang kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12, kaget. Tanya sama Rasul, ya Rasul, itu siapa? Kok ada orang aneh jenggotnya 12, kumisnya kiri kanan? Oh, itu orang Cina. Iya ya Rasul, tapi perdagangannya bagus. Ya udah, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Makanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke Tiongkok atau ke Cina. Makamnya sekarang masih ada. Di Madinah ketemu orang Yahudi aja sahabat kaget yang dari Makkah. Ya Rasul, apa ada orang suka nipu? Kalau dagang jelek dibilang bagus, belum ditawar, ada katanya ada yang nawar. Oh, itu biasanya Yahudi. Yahudi itu memang culas kalau berdagang. Tapi kamu harus tahu ciri-ciri orang Yahudi gampang kok. Kalau tua itu jenggotnya nggak ada, rambutnya masih hitam, giginya masih utuh walaupun tua. Oh gitu ya Rasul? Iya, soalnya orang Yahudi itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu dicabut nyawanya
malaikat Israel ditempiling. Maka malaikat Israel pulang, ya Allah, itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempiling sampai kepala saya pecah. Oh dia Musa, kamu jangan main-main, aku aja pernah dikomplain sama dia. Makanya kalau kamu datang yang sopan. Akhirnya malaikat Israel datang, ya sopan. Ya Israel, ya Musa, apa kamu tak tempeling lagi? Enggak, nyawamu udah expired, udah waktunya dicabut. Coba cabut, bilang dong sebelumnya. Ya temanku bilang katanya rambutmu udah putih, jenggotmu semrawut, gigimu rontok. Oh gitu, ya udah cabutlah. Begitu dibilang seperti itu, rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semrawut, maka orang Yahudi punya kepikiran, oh berarti kalau kayak gitu aku harus nyemir rambut, memperbaiki gigi, nyukur jenggot, biar kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Semenjak itulah orang Yahudi punya hobi nyukur jenggot. Maka urusan jenggot pada zaman Rasulullah itu urusan bagaimana lihyah itu ditumbuhkan untuk menyelisihi orang Yahudi. Loh, karena itu asbabul wurudnya ada, maka santri tidak pernah ribut. Kalau mau berjenggot lah, kalau mau enggak ya enggak apa-apa, karena konteksnya sudah ada di zaman itu loh. Makanya ribut jenggot gara-gara Kiai Said mengatakan orang berjenggot itu goblok, itu aja. Itu karena di Jawa ada orang mengatakan Wali Songo nggak ada. Wali Songo tidak ada, fiktif. Nah namanya Zainal Abidin, orang itu jenggotnya panjang. Maka diolok-olok, memang dasar orang jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya dia balas, Kiai Said yang goblok, penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok. Padahal Wali Songo semuanya berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang Wali Songo berjenggot. Nah ini cara pola pikir konslet itu ya itu. Kemudian di Madinah sahabat ketemu sama orang Romawi, karena pasar besar di Madinah itu, jalur sutra pusatnya terakhir di Madinah. Lah orang Romawi itu jualannya jubah, komoditas Romawi paling bagus jubah. Cuman jubah Romawi itu kalau dipakai bikin orang sombong, karena pakai korset terus belakangnya ada yang bawakan. Maka orang Islam kalau beli jubah Romawi jadinya begini, metiti begini, karena ada korsetnya, belakangnya ada yang membawakan. Kesombongan karena membawa jubah itu akhirnya menyebabkan jubah Romawi harus dipotong. Itulah lahir konsep isbal. Makanya orang tidak boleh sampai di bawah mata kaki. Lah sekarang kain sudah bukan alat kesombongan. Siapapun kainnya panjang juga nggak sombong, malah yang cingkrang sekarang yang sombong. Loh, ini kan kebalik tuh. Yang ini itu dibuka dong cakrawalanya. Itulah. Kemudian di sana Rasulullah ketemu dengan orang jauh, nggak semuanya pintar. Maka kemudian Rasulullah mulai mengajarkan Islam kepada orang dengan cara berbeda-beda. Yang pinter kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, ya diajar cara pinter. Tapi yang bodoh ya diajar dengan cara orang bodoh. Emang sahabat pinter semua, yang bodoh juga banyak. Sahabat itu ada yang senengannya tidur di masjid tapi nggak sholat, ada. Kayak orang sini. Tapi kalau Rasulullah datang ke masjid, bangunnya duluan, langsung salaman, capcup, tidur lagi. Begitu Rasulullah keluar dari masjid, dia bangun. Ya Rasul, apa? Kiamat kapan? Alah, kamu gak usah nanya kiamat. Kiamat itu ada bekalnya, ibadah. Tak lihat kamu tidur soloman salaman tok, bekalmu apa? Aku gak bekal ibadah ya Rasul. Nah bekalmu apa? Cinta sama engkau ya Rasul. Cinta tok nggak jalan kan? Enggak ya Rasul. Cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu aku pergi dulu, nanti dulu ya Rasul. Apa? Aku kan sudah jujur mengatakan aku cinta padamu ya Rasul. Lah engkau cinta padaku enggak? Ya iyalah, wong kamu cinta aku, masa aku enggak? Yes.
Berarti Rasul nggak tega kan kalau aku masuk neraka? Wong orang dicintai kok ditinggal di neraka. Iya, kamu nanti masuk surga bareng sama aku. Yes, dia lari. Sahabat Abu Bakar denger kayak gitu, keki juga. Masa sih cinta tok masuk surga? Datang ke Rasul, ya Rasul aku tadi denger. Apa? Seneng tok gitu masuk surga? Iya. Nggak jalanin apa-apa, seneng tok? Iya. Sayyidina Abu Bakar, yes. Dia nggak modal aja masuk surga, apalagi aku. Anak tak kasihkan, unta tak kasihkan, surgaku di depan. Saking senengnya Sayyidina Abu Bakar joget muser-muser gitu, jubahnya berkembang. Itu yang menjadi manhaj torekohnya Sayyid Jalaluddin Rumi, menjadi torekoh namanya torekoh Maulawiyah, yang sekarang tersisa namanya tari sufi. Lo kayak gitu kan mesti tahu sampean. Ada sahabat yang ekstrim juga ada, namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Ini diutus Rasulullah ke Madinah, menembus jalan pintas. Di tengah jalan lihat perempuan telanjang mandi. Sahabat Sa'labah bin Abdurrahman saking takutnya sama Allah, matanya dipejamkan sampai mati, udah nggak pernah melek. Nah itulah, kalau itu yang kemudian sampean contoh lah, tempatmu di mana? Wong kamu ada gede kepok bolongi. Loh, makanya sahabat itu macam-macam. Ya makanya Rasul bisa mendidik orang dengan cara berbeda-beda. Ada sahabat itu saking gobloknya nggak bisa ngaji, pergi haji saking bodohnya, ketika tawaf cuman ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Geger itu satu Makkah itu. Ya Rasul, kenapa ada aliran sesat? Aliran sesat gimana? Masa ada orang tawaf dari pagi sampai sore cuman ya Karim, ya Karim. Rasulullah dibilangi begitu, pengen tahu, datang ke Ka'bah, ada beneran. Orangnya tinggi besar, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasul mikir ini orang mana ini? Tawaf kok cuman ya Karim, ya Karim. Akhirnya Rasulullah ngetut ke orang ini diikuti. Lama-lama Rasul gak tahan, nirukan. Ya Karim, ya Karim. Rasul ikut, ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim. Akhirnya ya Karimnya dua. Satu ya Karim asli, yang satu Rasulullah. Lama-lama ya Karim yang asli ini emosi. Siapa di belakangku nirukan ya Karim, ya Karim ini? Awas nanti tak banting ini orang. Wah, akhirnya lama-lama ya Karim, lama-lama ikut ya Karim. Yang depan gak tahan, akhirnya balik ini. Rasulullah dipegang, cek, dibanting, bek, dipiting, kek. Kamu ya yang nirukan aku ya Karim, ya Karim. Awas kamu. Ayo, tak adukan sama kekasihmu kamu, kekasihku kamu. Rasulullah nanya, kekasihmu siapa? Muhammad Rasulullah. Dia nggak tahu yang dibanting itu Rasulullah. Seketika Rasul terharu, ya Allah, berarti ini umatku sendiri, berarti dia belum pernah ketemu sama aku. Rasul nangis terharu. Begitu Rasul nangis, ya Karim ini tambah semangat. Nah, baru gitu aja udah nangis kamu, awas kamu. Rasul tambah nangis, sudah nggak perlu saking terharunya. Sampai aras berguncang, malaikat Jibril tuh turun. Malaikat Jibril turun. Ya Muhammad Rasulullah, kamu dibanting orang ini, ya tangisanmu mengguncangkan aras. Oh iya Bril, tapi bukan ini karena Bril. Lah kenapa Muhammad? Orang ini dulu tadi itu teriak ya Karim sambil tawaf. Sahabatku mengatakan kira-kira jangan-jangan aliran sesat. Maka aku datang ke sini, tak tengok ternyata bener ada ya Karim. Aku nggak tahan, aku tirukan. Loh kenapa? Loh nangisnya kayak gitu itu. Mbak jangan ojo diseneni cah cilik, kok mbok seneni wis jarno nangis merdeka kok cah cilik. Anak kecil itu baca uang ra ono hukumane, wis jarno. Dak dikongkon macul ya rong iso-isone gek nangis, wis jarno ben nangis kok. Cah cilik niku isone gek nangis aja dikon macul.
Dah wong cah cilik nangis wis anggone. Ngono sing rungokno ya ngaji sing nangis cek nangis ngono kok repot. Ora kok ngene sakno. Aja colok ngene. Wong iku sesuk sing gendong sampean aja ngono ya. Dadi cah pinter ngono nangisana. Besarna wong swara nangis wong hiburane. Wong ngaji ya nangis, kadang ana hiburan entut, barang ya macam-macam. Wong bareng-bareng ngene ana sing nyumbang tangis, ana sing nyumbang entut, ana sing nyumbang glegen ngono ya. Ana sing nyumbang keringet apek ngono. Lah akhirnya malaikat Jibril dibilangi bukan Bril, bukan karena aku nangis, bukan karena dibanting. Tadi itu dia ya Karim, tak tengok ternyata tak tirukan, nah dia nggak terima, maka aku dibanting. Lah ketika aku dibanting dia bilang tak bawa ke kekasihku, ke nabiku. Lah aku kan nabi Bril, makanya tak tanya lah nabimu siapa. Lah kok jawabnya Muhammad Bril. Aku ya terharu, berarti dia umatku tapi belum pernah ketemu sama aku. Udah biarin aja Bril, aku terharu, aku sakit Bril, sakitnya tuh di sini, baratnya gitu. Ya udah kamu ngaku aja Muhammad. Akhirnya Rasulullah, Mas, apa? Mau tak banting lagi? Bukan. Kamu sudah pernah ketemu Muhammad? Belum. Nanti kamu tak bawa ke sana, tak banting lagi kamu. Mas, Muhammad itu aku. Hah? Muhammad Rasulullah itu engkau? Iya. Ya Rasul. Woi. Ya Rasul, orang ini nangis karena ternyata yang dibanting itu nabinya. Dirakut, dipeluk kakinya, ya Rasul. Aku dari kampung ya Rasul, bodoh ya Rasul. Yang paling pinter sekampung itu aku. Kami di kampung taunya cuman ya Karim, makan ya Karim, doanya ngising ya doanya ya Karim. Ada orang mati ya Karim, ya Rasul, aku bodoh. Makanya tolong ya Rasul, nanti mbok aku diajak ke surga ya Rasul. Iya. Kamu karena cinta sama aku, nanti kamu ke surga bareng sama aku. Hah? Betul ya Rasul? Iya. Nangis orang ini saking senengnya. Tapi lama-lama saking senengnya joget. Ye. Lah lihat gitu malaikat Jibril dibilangi sama Allah. Jibril bilangi orang itu, katakan sama Muhammad, jangan seneng joget gitu dulu. Walaupun nanti diajak Muhammad nabiku masuk surga, bilangin dosanya tetap tak hitung. Akhirnya Mas, jangan joget dulu. Walaupun kamu nanti diajak Rasul Muhammad, nanti kamu dosamu tetap dihitung. Orang ini takut juga enggak. Apa? Dosaku mau dihitung? Suruh ngitung. Emang aku takut kalau dosaku dihitung? Silakan. Tapi kalau dosaku dihitung sama Allah, awas Allah juga tak ajak hitung-hitungan sama aku. Lah Rasulullah ya kaget. Loh, kok kamu ajak hitung-hitungan gimana? Iya, kalau dosaku dihitung maka Allah tak ajak hitung-hitungan. Seberapa besar dosaku kan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, nggak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, nggak usah pakai gelar Maha Pengampun. Maha Pengampun kok gini aja dihitung. Rasulullah tambah nangis lah, ya ini ya Karim tak kira goblok ternyata pinter katanya. Loh itu makanya yang pinter diajari, yang bodoh juga diajari. Ini Rasulullah, makanya jangan sampean terus merasa ini. Lah akhirnya Islam berkembang di Madinah. Setelah itu Rasul meninggal. Maka orang yang tidak ketemu Rasulullah pengen belajar Islam, ketemu sama sahabat. Lah sahabat bergerak ke Persia, dipimpin Sayyidina Ali. Persia itu Iran-Irak situ. Nah Iran-Irak situ kemudian rajanya namanya Rustum, penyembah api, agamanya Majusi. Sayyidina Ali baik di situ. Maka Raja Rustum pengen ngambil menantu Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali, aku udah punya istri, kamu ambillah anakku. Maka kemudian Sayyidina Husain diambil Raja Rustum jadi
mantu. Akhirnya Raja Rustum besanan sama Sayyidina Ali, ngambil mantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Lalu karena orang Majusi masuk Islam, orang Majusi menyembah api. Api Majusi ditaruh di bangunan tinggi, namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam apinya dibuang, tapi bangunan tinggi namanya Manaro ditaruh di depan masjid. Begitu orang lihat Manaro depan masjid kok bagus, maka seluruh dunia Islam berlomba-lomba bikin Manaro. Itulah yang sampai Indonesia namanya menara, sampai Jawa jenenge menoro. Oh, ini kemudian Islam bergerak di situ mengalami peristiwa buruk. Apa? Saling bantai sesama kaum muslimin, rebutan kekuasaan. Bani Umayyah sama Sayyidina Ali perang. Ada perang Jamal sampai melibatkan Siti Aisyah. Jadi yang bahas kepemimpinan itu bikin perang waktu itu. Para sahabat aja bikin kekuasaan, bikin perang, apalagi sekarang yang bahas kekuasaan itu Hizbut Tahrir, tambah sering perang. Makanya bahas khilafah itu jangan bahas enaknya, perangnya juga mesti dipikir gitu loh ya. Maka kemudian peristiwa politik menyebabkan tanggal 10 Asyura putranya Sayyidina Ali namanya Sayyidina Husain dibantai sama Yazid bin Muawiyah. Bantai habis Yazid bin Muawiyah, bantai Sayyidina Husain. Maka tanggal 10 Asyura menjadi bulan duka kaum muslimin. Makanya di Indonesia bulan Asyura disebut bulan Suro, karena Asyura diambil ekornya namanya Suro, karena orang Indonesia biasa ngambil ekornya tok. Muhammad Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Zainuddin Udin, biasa. Nah itu makanya karena 10 Asyura bulan duka, maka bulan Suro di sini diperingati dengan santunan anak yatim untuk mengenang monumen besar sejarah terbunuhnya cucu Rasulullah. Ada yang bikin bubur merah putih, merah tanda darah yang tumpah, putih tanda tulang yang pecah. Makanya di Jawa kalau bulan Suro orang tidak mantu, tidak nikahkan anak, karena itu bulan duka. Di Jogja kalau bulan duka puter beteng 7 kali tidak ngomong, maksudnya bulan duka jangan terlalu banyak omong. Di Solo kalau bulan Suro keliling beteng ngikuti kebo Kiai Slamet, kalau kebunnya keluar eeknya diusap-usap ke awak. Itu bulan duka jangan banyak dan ini cara orang Nusantara merawat sejarah Islam agar tidak lupa dengan sejarah masa lalu agama Islam. Ini cara orang Indonesia itu. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya menyisakan anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir tambah jauh punya anak Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq gak kuat hidup di Arab, maka curhat sama Rasulullah, wa asghilid dhalimin bid dhalimin wa akhrijna min bainihim limin, namanya sholawat asghil. Maka keluarlah dari Arab, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh punya anak namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad menjauh punya anak Sayyid Aisyah, menjauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Al-Muhajir maknanya hijrah. Punya anak Sayyid Ubaidillah tambah jauh dari Arab, punya anak yang namanya Sayyid Alwi. Punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam, tambah jauh punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, tambah jauh punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Ahmad Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk Nusantara, dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro.
punya anak Sayyid Ibrahim pindah Palang Tuban, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Sunan Ampel punya murid Aryo Abdillah pindah Palembang, punya murid lagi namanya Datuk Ribandang pindah Sulawesi, punya murid namanya Khatib Dayan pindah Kalimantan. Makanya proses pembangunan keislaman dilakukan oleh para wali. Makanya para wali karena punya pengalaman tidak punya tanah air di sana, maka di sini selalu kompromi dengan kebangsaan di Nusantara. Yang bangsa Nusantara bangsa yang berbeda-beda, sudah Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kiai-kiai ulama waktu itu juga nggak ngoyo. Bajunya pertama datang baju syar'i, pakai jubah. Begitu jubah di sini nggak bisa dipakai untuk tandur, untuk derep karena pakai jubah. Akhirnya jubah syar'i dipotong, potongannya namanya syar'un. Tidak punya ain, makanya punya nyango, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan. Ini caranya wali dulu. Lah terus dilinting baina surah warukba, antara pusar sama lutut. Karena di pelinting sini akhirnya sholatnya punya cantolan. Makanya takbir antara dada sama udel di antara perut, enak Allahu Akbar nyantol. Makanya takbirnya kiai biasa aja sebab sudah punya cantolan. Tapi yang nggak punya cantolan Allahu Akbar segini takut melorot. Nuhun gitu aja sebenarnya. Tadi nggak usah pusing. Ini lo caranya orang Nusantara. Islamnya gak hilang tapi tumbuh menjadi kekuatan baru di Indonesia. Saya ini kalau dari sana namanya panjang, Syekhun Ustadzun Asyikh Al-Fadil Al-Karim Ibnul Karim, apa panjang sampai sini kiai gitu aja. Tapi kiai juga harus tahu bahwa kiai ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, karena kiai bukan manusia tok. Ada kebo kiai selamat, ada tombak kiai pleret. Itu biasa di Indonesia, maka harus mengerti betul. Sholat pakai istilah sembahyang, tilmidun muridun pakai istilah santri. Makanya pondok pesantren kiai bukan bahasa Arab, maka tidak bisa dijamakkan menjadi kuyaha, nggak bisa. Gus menjadi kawagis juga nggak bisa. Lalu kita menggunakan sini, maka dari dulu istilah pun berbeda-beda tetap satu. Semua di sini motor berbeda-beda, tapi bahasanya satu, menggunakan bahasa Honda. Hondamu apa? Mio. Sejak kapan Mio Honda? Seluruh mie instan bahasa bersamanya sari mie. Mau mie sedap, mau Indomie ya tetap sari mie. Seluruh pompa air di sini menggunakan bahasa bersama namanya sanyo. Seluruh pembalut menggunakan bahasa bersama namanya softtek. Ini bangsa Nusantara. Loh, makanya para wali, para ulama mengajarkan sesuatu sesuai dengan cara pandangnya orang Nusantara. Loh ini loh, makanya belajar yang mendalam. Jangan dikit-dikit emosi. Kan gitu, orang Nusantara nggak bisa dikenalkan dengan bahasa sana secara langsung. Diceritani surga itu airnya mengalir. Orang sini nggak tertarik karena di kampungnya air mengalir di mana. Diceritani di surga nanti itu minumnya susu. Orang sini nggak suka minum susu. Minumnya khamr. Orang sini nggak suka mabuk. Karena orang mabuk itu orang Eropa untuk bertahan di musim dingin. Diceritani di sana surganya bawa buah-buahan banyak. Orang sini nggak tertarik karena bawa buahan sudah banyak. Di sawah cipluan juga banyak.
Diceritani nanti kamu istrimu banyak di sana. Orang Indonesia nggak terlalu tertarik. Kenapa? Karena orang Indonesia punya istri satu aja cerewetnya luar biasa. Kenapa orang Indonesia cerewet-cerewet? Orang Arab tidak. Orang Arab tidak cerewet karena orang Arab patuh sama laki-laki. Sebab kalau nggak patuh laki-laki nggak makan. Soalnya cari makannya berburu, berperang, dan itu laki-lah. Di sini perempuan mandiri karena pekerjaan sebagian besar malah yang menyelesaikan perempuan. Nah iya, nanam padi perempuan, itu logrokan sawit jikui perempuan, panen kopi perempuan. Makanya perempuan sini merdeka, tinggal laki-lakinya hidup. Nah itu maka perempuan di sini cerewet karena mandiri. Tapi laki-laki jangan lupa kalau mau dunia baik urusi perempuannya. Loh iya, perempuan itu sawah. Kalau kamu pengen anak hebat, sawahnya urusi dong. Nisa hukum harsul lakum, perempuanmu itu sawah untuk menanam. Tempat menanam tidak boleh terlalu kotor, banyak rumput. Itu makanya perempuan nggak boleh terlalu kotor. Kalau sudah jerawatan masukin salon. Gitu dong laki-laki. Perempuan ini sawah tidak boleh kering, harus selalu ada air dan ada pupuknya biar tanamannya subur. Maka perempuan harus selalu dibikin senang hatinya. Perempuan harus dikasih uang begitu. Biar kalau pengen bakso bisa beli. Udah kering pengen bakso udah bisa, udah bisa ya anaknya garing. Perempuan itu sawah nggak boleh dibakar kalau ditanami. Kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin sakit hati, nggak boleh emosi. Ya, kalau emosi tanamannya nggak sehat. Nah laki-laki mesti ngerti itu ya. Semua pura-pura rakrungul ya. Wah itu. Lah itu hukum fikih kok ben seneng ya karo piye apa? Ya memang perempuan tidak boleh ben kudu seneng tenan. Kalau pengen turunannya hebat ya perempuannya dibikin senang. Loh iya iki beneran iki fikih. Yang sering disembunyikan sama laki-laki. Karena laki-lakinya mah gak mau kerja. Kalau saya perempuan enak, kasih duit sesuka-sukanya dia, mau kemana terserah. Loh karena jadi perempuan itu juga nggak enak. Saya pernah jadi perempuan sehari semalam. Iya, saya baru tahu ternyata perempuan itu kalau ngomel itu buang sampah. Karena jadi perempuan ternyata nggak enak. Saya pernah jadi perempuan sehari semalam. Dan nggak kuat saya. Gara-gara saya pulang rumah berantakan, saya ngomel sama istri, "Dek, yang bantu kamu kan banyak, santri segitu banyak, kenapa rumahnya berantakan?" Mas gak pernah ngerasakan jadi perempuan, cobalah jadi perempuan nanti baru tahu. Ya wes, aku jadi perempuan. Akhirnya hitam di atas putih, saya menjadi perempuan 24 jam. Bikin materai saya. Akhirnya jam 2 malam istriku tak suruh minggat, udah pergi kamu. Jangan sampai anak bangun lihat kamu. Kamu pergi, ini uang 10 juta, berangkatlah. Iya, ajak teman-temanmu makan sesuka-sukamu. Pokoknya jangan pulang kalau sebelum tak telepon. Ya, akhirnya pergi jam 2 malam. Begitu jam subuh saya praktek jadi perempuan, bangunkan anak. Istri saya biasanya pidato, gitu. Anaknya langsung bangun karena dicubit. Praktek saya, nggak ada yang bangun. Akhirnya istri saya pengen dicubit, saya ikut nyubit. Kalau anak saya dicubit sama istri saya dicubit, anak saya dicubit istri saya, langsung bangun sambil nangis. Sama saya bukannya bangun, saya ditendang kepalanya ini.
Wah, akhirnya nangis semua, tak pukuli pakai sapu. Mas bangun. Akhirnya ada yang turun bawa pempes, ada yang stres saya akhirnya. Oh berat memang. Jadi perempuan ini berat memang. Akhirnya saya nggak gagal udah emosi saya, kepala saya helm besarnya. Akhirnya waktu mandi tak semproti anak saya ini. Mamuk anak saya karena kepanasan airnya. Wah, akhirnya nangis terus duduk. Tak dulang satu-satu kayak biasa ibunya anak-anak dulang. Ternyata apa? Disembur katanya kegedean. Piringnya dilempar gitu. Waduh, udah berantakan sudah. Akhirnya sekolah gagal. Nggak ada yang mau sekolah. Akhirnya udah jam 10 rumah berantakan, remote pecah, lipstik untuk ngecat tembok. Saya udah mulai hampir nyerah. Tapi harga diri saya nggak mau. Oh, udah jam 1 masih bertahan, setengah 2 ampun saya nggak bertahan sudah. Tak telepon, Dek pulanglah. Istri saya jam nggak kuat ya, udah bilang nyerah. Iya aku bilang nyerah. Pulang dia, pulang terus gimana? Enak jadi perempuan? Enggak sapok, ampun kapok. Pegang tangannya tak cium 8 kali akhirnya. Semenjak itu saya nggak pernah ngomel sama istri saya sudah. Makanya sampean harus tahu perempuan itu berat hidupnya. Sampean kalau pusing rokok perapatan. Kalau nuturin ngurus anak itu begini, begitu anaknya itu laki-laki gayanya cok. Makanya jangan keras-keras sama perempuan. Kalau perempuan minggat stres sampean. Iya, kalau sudah tiada baru terasa. Ya karena perempuan itu buang sampah sebenarnya, emosinya udah gitu. Dan laki-laki itu ternyata lebih suka istri daripada anak. Iya ternyata lebih cinta istri daripada anak. Laki-laki itu gayanya tok, Bu. Aku nggak enak pisah karena ada anak. Bukan nggak bisa, anak itu bisa bikin laki. Laki-laki dasarnya lebih seneng istri daripada anak. Fakta membuktikan. Coba nanti sampean pulang kerja, anak di pangku tetangga, terima kasih kita dibantu ngomong. Coba pulang kerja istrinya yang di pangku tetangga, ngamuk. Lah itu maka Rasulullah menyatakan almar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan itu yang negara, baik buruknya negara tergantung perempuan. Nah, ini tasar belum? Belum. Ya Allah, kalau belum sudah besok lagi tak teruskan ya. Asaran dulu. Ya Allah, ya pokoknya itulah kita ini pada sampai tahapan hari ini ketemu dalam kebinekaan antar bangsa. Maka umat Rasulullah harus umat masa depan, ngerti perbedaan bangsa dan suku, dan akan menjadi makhluk masa depan tidak mundur. Al-Fatihah.